saudara ya. Ingat-ingat kata-kata saya, kutukan terbesar bagi dunia ini adalah agama. Karena gara-gara agama orang jadi tidak mengenal Tuhan, gara-gara agama orang saling bunuh-bunuhan karena merasa agamanya dia paling benar, orang lain salah. Gara-gara agama orang-orang tidak pakai otaknya, nggak rasional. Gara-gara agama maka perempuan dihina-hina, saudara ya. Perempuan nggak dianggap. Gara-gara agama, saudara ya. Gara-gara agama terjadi diskriminasi, gara-gara agama dunia jadi hancur. Ingat-ingat kata-kata saya, saudara. Agama adalah sebuah kutukan terbesar bagi dunia ini. Ya, karena agama membuat Anda tidak mengenal Tuhan yang sejati. Agama membuat Anda ketemu sama ustadz-ustadz cabul, ulama-ulama cabul yang korup, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak, buktikan. Anda yang mau debat sama saya, Anda bisa kalahkan saya debat dalam hal masalah ini, ya, masalah agama ini. Saya kasih 1.000 euro, saudara ya. Masih berlaku ya, nggak ada yang berani, kejang-kejang semua masuk sini, saudara ya. Tinggalkan agama dengan semua simbol-simbolnya, karena itu adalah menjadi penghalang, barier bagi orang-orang untuk bisa menerima satu sama lain. Tinggalkan agama dengan semua ritual dan simbol-simbolnya, saudara. Karena itu menjadi halangan, menjadi halangan dan menjadi barier, menjadi pengganggu, sehingga orang-orang tidak bisa bersatu. Orang-orang Indonesia nggak bisa bersatu karena gara-gara agama, saudara ya. Kutu kupret, tiap kali mau maju ceritanya agama, tiap kali mau bersatu ceritanya agama, tiap kali sudah mau melangkah kemana ceritanya agama lagi, ekonomi maju agama lagi. Ya kan, tiap kali ada cinta kasih yang mau diberitakan, yang mau disalurkan, masalahnya agama lagi. Ada bencana, ada yang mau nolong, masalahnya agama lagi. Bangsat! Ini agama, bener-bener agama jadi bangsat pokoknya ya. Anak terbuang terlantar hanya bisa diadopsi oleh warga yang beragama mayoritas. Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Karena alasan itu Kadis Sosial Binjai, ini HT Syarifudin, seorang bayi yang ditemukan hampir mati kedinginan dalam kardus yang terbuang di parit, tidak dibenarkan diadopsi oleh seorang pelawan beragama Kristen. Anak itu kemudian diserahkan ke panti asuhan di Medan. Anjing, ini peraturannya, saudara ya. Yang bikin peraturan ini anjing bangsa, saudara ya. Aneh peraturannya. Tema kita hari ini 2023 tidak tinggalkan agama, 2024 Indonesia dijamin kolaps, saudara ya. Oh iya, kolaps, saudara ya, serius, saudara ya. 2023 Indonesia tidak tinggalkan agama, 2024 kolaps, saudara. Seperti ini ya, Pakistan, Afghanistan, kolaps, saudara ya. Makin beragama, makin kolaps, saudara. Ya, karena memang agama adalah sebuah kesalahan bagi dunia. Ya, dengarkan kata-kata saya ya. Agama adalah sebuah kesalahan bagi dunia. Ya, kutukan terbesar bagi dunia ini adalah agama, saudara ya. Ingat-ingat kata-kata saya, kutukan terbesar bagi dunia ini adalah agama. Karena gara-gara agama orang jadi tidak mengenal Tuhan. Gara-gara agama orang saling bunuh-bunuhan karena merasa agamanya dia paling benar, orang lain salah. Gara-gara agama orang-orang tidak pakai otaknya, nggak rasional. Gara-gara agama maka perempuan dihina-hina, saudara ya. Perempuan nggak dianggap. Gara-gara agama, saudara ya. Gara-gara agama terjadi diskriminasi. Gara-gara agama dunia jadi hancur. Ingat-ingat kata-kata saya, saudara. Agama adalah sebuah kutukan terbesar bagi dunia ini. Ya, karena agama membuat Anda tidak mengenal Tuhan yang sejati. Agama membuat Anda ketemu sama ustadz-ustadz cabul, ulama-ulama cabul yang korup, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak, buktikan. Anda yang mau debat sama saya, Anda bisa kalahkan saya debat dalam hal masalah ini, ya, masalah agama ini. Saya kasih 1.000 euro, saudara ya. Masih berlaku ya, nggak ada yang berani, kejang-kejang semua masuk sini, saudara ya.
Tinggalkan agama dengan semua simbol-simbolnya, karena itu adalah apa namanya menjadi penghalang barrier bagi orang-orang untuk bisa menerima satu sama lain. Tinggalkan agama dengan semua ritual dan simbol-simbolnya, saudara. Karena itu menjadi halangan, menjadi halangan dan menjadi barrier, menjadi pengganggu, sehingga orang-orang tidak bisa bersatu. Orang-orang Indonesia nggak bisa bersatu karena gara-gara agama, saudara. Ya kutu kupret. Tiap kali mau maju ceritanya agama, tiap kali mau bersatu ceritanya agama, tiap kali sudah mau melangkah kemana ceritanya agama lagi, ekonomi maju agama lagi, ya kan? Tiap kali ada cinta kasih yang mau diberitakan, yang mau disalurkan, masalahnya agama lagi. Ada bencana, mau ada yang mau nolong, masalahnya agama lagi. Bangsat, ini agama, bener-bener agama jadi bangsat pokoknya ya. Agama laknatullah, benar nih Abdul Patoto ya, agama laknat ya saudara ya. Salah satunya tadi awalnya ya saya kasih judul ya, ada seorang polwan ya di mana di Sumatera ya, saya lupa di Medan atau di mana tadi ya, polwannya itu ya, saya baca itu ya. Nah, ini ya saya kasihkan aja nih. Nih salah satunya Jawa Pos ya, ini 2023. Tapi ini beritanya 2017 ya saudara ya. Polwan gagal adopsi anak karena terhalang PP. Ini saran LPAI. Coba lihat. Jadi polwan ini nemu bayi di tempat sampah saudara ya. Lihat nih. Seorang polwan di kota Binjai, Sumatera Utara diketahui gagal melakukan adopsi anak karena dia beragama minoritas. Padahal anak yang akan diadopsi itu merupakan bayi yang ditemukannya di parit dalam kardus. Hal ini menjadi perbincangan di lini masa media sosial. Viralnya hal ini membuat Lembaga Pelindungan Anak Indonesia LPAI ikut bersuara. Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI Reza Indragiri Amrian mengatakan keinginan dari polwan untuk berbuat baik itu harus dihargai. Nah ini nih yang saya nggak suka nih. Tetapi sebagai warga negara yang baik, apalagi yang bersangkutan adalah abdi hukum, harus juga taat pada undang-undang, kata dia kepada Jawa Pos. Adapun kabar polwan yang belum diketahui namanya itu berencana mengadopsi anak tersiar dari akun Facebook milik Yohanes Surbakti yang diunggah pada 5 Oktober. Di dalam foto tersebut, Yohanes mengunggah seorang polwan sedang menggendong bayi. Tidak jelas dari identitas dari polwan tersebut. Dia seragamnya diketahui dia menyandang tanda pangkat Ajun Inspektur 2 atau Aibda. Sementara di bagian nama tertulis R Ida N. Dalam unggahan itu, Yohanes menuliskan aturan di kota Binjai. Anak terbuang terlantar hanya bisa diadopsi oleh warga yang beragama mayoritas. Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Karena alasan itu Kadis Sosial Binjai, ini HT Syarifudin, seorang bayi yang ditemukan hampir mati kedinginan dalam kardus yang terbuang di parit, tidak dibenarkan diadopsi oleh seorang polwan beragama Kristen. Anak itu kemudian diserahkan ke panti asuhan di Medan. Anjing, ini peraturannya saudara ya. Yang bikin peraturan ini anjing bangsa juga saudara ya. Aneh peraturannya. Nah peraturan-peraturan ini banyak sekali saudara di Indonesia, macam-macam begini nih ya. Ini anak sudah, makanya saya bilang ya bolak-balik ya. Di Eropa itu ya, anjing itu kalau mau diadopsi nggak ditanya agamanya apa saudara. Di Eropa itu coba Anda bayangin kalau anjing ini mau diadopsi, ditanya agamanya apa, saudara. Di Eropa itu anjing itu lebih beruntung. Anda kalau ngeliat ada anjing keleleran di jalan, ya, pasti ada yang ngambil, lalu kemudian ada yang mengadopsi, taruh di rumahnya, saudara. Pokoknya pendek kata, anjing di Eropa itu jauh lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia. Anda mau terima mau enggak, itu faktanya. Anjing itu, saya bikin begini terus di ini ya di take down, kurang ajar saudara ya, bikin video 1 menit itu terus langsung di apa limit itu ya. Memang bangsat juga ini YouTube Indonesia ini ya, bangsat juga saudara ya adminnya YouTube Indonesia ini.
Saya bikin begitu di take down, saudara ya. Saya bikin 1 menit, anjing di Eropa lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia. Itu fakta, saudara. Itu adalah sebuah kritik sosial, bukan hinaan. Anda kalau merasa terhina, ya tolol, memang dasar mental-mental mental-mental kerja rodi. Anda kan dikerjakan rodi oleh Belanda, bukan. Anda dipekerjakan secara rodi oleh Sultan Islam. Jangan nuduh Belanda. Otakmu dipakai, saudara. Ada banyak literatur sudah jelas. Kamu dirodikan, diperbudak bukan oleh Belanda. Kamu diperbudak oleh Sultan Islam. Ya, dengar itu kupingmu. Makanya ya, saudara ya. Ini peraturan nggak mutu banget, saudara ya. Saya heran. Dasarnya apa coba? Kenapa harus pakai agama mayoritas? Ini bayi belum ngerti apa-apa, saudara, suruh dipaksa milih agama. Ini bayi belum ngerti apa-apa dipaksa milih agama, kan bajingan ini, saudara, yang bikin aturan kan. Berarti kan pemerintahnya bangsat ini, saudara. Bangsat, saudara, pemerintahnya. Enggak. Anda jangan bilang nggak bangsat, ini bangsat, saudara. Mau Anda mau kasih istilah apa lagi yang mau istilah apa, saudara? Bangsat lah, laknat lah. Pemerintah bangsa dan laknat bikin aturan seperti ini. Lalu bayinya nggak punya, mau diadopsi supaya bisa disayang, malah dibuang di panti asuhan. Saudara tahu namanya panti asuhan itu seperti apa, saudara? Kita mau bikin panti asuhan ya. Kita Galarua, apa namanya, Damaris, Damar Kasih, kita sedang berdoa ya supaya bisa bikin panti asuhan. Doakan ya, saudara ya. Doakan, karena kemarin kita ada masukan dari Owen segala masalah sekolah segala macam. Aduh, ini tantangan, tapi masalahnya sudah ada donatur, saudara. Ini saya belum telepon sama penatua ya. Ada donatur mau kasih tanah, mau dibangun rumah juga segala macam untuk panti asuhan. Nah, ini kan jadi tantangan juga ini buat kita nih. Ada donatur ngasih tanah, ngasih rumah buat bikin panti asuhan, kita suruh ngelola, saudara. Gimana coba tuh? Kasih tanah, kasih rumah, semua dikasihkan ya untuk bikin, tapi harus untuk panti asuhan. Nah, ini kan menjadi ini buat kita kan, tantangan kita. Saya mesti ngomong-ngomong coba. Tapi di panti asuhan tetap, saudara, anak yang diadopsi tetap lebih baik daripada di panti asuhan. Saat di panti asuhan, sepasang suami istri atau satu induk itu aku ngurusin anak 20, saudara. Maaf kata, kayak peternakan anak. Tapi kalau itu diadopsi, maka satu orang tua dia ngawasin satu anak, paling banyak ya 10 anak kan. Kalau orang punya anak kan 10, saudara. Tapi kalau anak adopsi kan biasanya cuma 1, cuma 2, ya kan. Kecuali kayak si Angelina Jolie itu anak angkatnya berapa, 6 ya, atau 4 apa 6 itu Angelina Jolie. Tapi tetap orang namanya diadopsi di rumah, tinggal di rumah itu lebih baik, saudara. Tapi ini dasar pemerintah compong ya, si siapa nih, Syarifuddin, tolol ya, saudara ya. Terus si LPAI-nya juga tolol juga, compong juga, saudara ya. Itu tadi ya, demi agama compong diikutin, saudara, agama bangsa diikutin. Agak ngerti saya nih. Makanya saya bilang anjing-anjing di Eropa itu lebih beruntung daripada orang-orang, daripada bayi-bayi di Indonesia, saudara. Anjing di Eropa itu hampir tidak ada yang dibuang. Ya selalu ada yang mungut, saudara. Dibuang pun ada yang mungut. Kalau bayi di Indonesia itu bolak-balik masuk jamban, balik masuk tempat sampah. Aduh, kalau di Eropa itu ya nggak ada bayi sampai telantar begitu, saudara ya. Orang-orangnya, ini orang kafir memang luar biasa. Orang kafir itu luar biasa. Orang beragama ini memang bangsat, saudara. Orang kafir itu luar biasa bertanggung jawab ya. Ya kan? Kalau orang beragama itu bangsat. Ya, itu tadi kan. Jadi asuh aja lah, kamu jadi asuh saja. Ya kan kayak anjing kan, dibuang. Itu tadi, anjing di Eropa nggak ada yang dibuang sampai terlunta-lunta begitu. Terus ada orang di Eropa mau mungut anjing, doki agamamu apa? Islam, maksudnya begitu ya. Oh nggak bisa, saya Kristen. Dokinya makan babi nggak, saudara ya? Kalau di Arab itu doki makan babi nggak, saudara? Waduh, saya nggak tahu tuh ya. Kalau di Arab, tapi katanya, saudara ya, katanya Al-Quran itu anjing masuk surga loh. Ya, anjing itu masuk surga, Muhammadnya masih di alam barzah. Loh, itu Al-Quran yang bilang itu anjingnya masuk surga, ya kan? Anjingnya masuk surga gara-gara nyelamatin
berapa orang itu ya di Al-Kahfi itu ya, surat Al-Kahfi itu ya. Anjingnya masuk surga, saudara. Sementara Muhammad sampai sekarang masih di alam barzah. Betapa mulianya anjing, saudara ya. Mungkin orang-orang Indonesia terobsesi dengan Al-Kahfi ya, sehingga semua bayi-bayi diperlakukan kayak anjing, saudara ya. Semuanya masuk surga semua. Ini ada Nora bilang ngawur ini Nora nih, masa sandal masuk surga? Sandal aja masuk surga. Yang ada sandal hilang di masjid kok sandal masuk surga. Yang bener aja ini Nora ini ada-ada aja. Sandal masuk surga. Di masjid sandal hilang tuh sandal mau masuk surga. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.